Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Kira-kira hari ini ada yang tahu tidak mau belajar tentang apa? Teks biografi. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian teks biografi? Menurut kalian seperti apa? Ya, silakan. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang. Yang namanya teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Kalau ditulis oleh diri sendiri namanya autobiografi. Nah, selanjutnya silakan simak baik-baik. Ibu akan memberikan contoh teks biografi. Silakan disimak baik-baik dan catat apabila ada hal-hal yang sekiranya penting menurut kalian. Ya, kita mulai. Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan melupakan sosok di belakangnya. Tapi justru tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Bagaimana Nana sudah disimak dengan baik ya? Kira-kira siapakah yang dibicarakan dalam video tersebut? Angkat tangan. Ya, Mbak. Muhammad Hatta. Benar. Ini adalah Muhammad Hatta, tokoh yang sangat tidak asing bagi kita. Kenapa? Muhammad Hatta ini adalah pendamping wakil presiden pertama kita. Kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan ke depan hal-hal yang kalian dapatkan dari menyimak video tadi? Angkat tangan. Mungkin Mbak Siti bisa ke depan menjelaskan pada temannya. Mereka dapat dipelajari dari teks biografi Bung Hatta. Setelah membaca, Bung Hatta berpendirian teguh. Bung Hatta orang yang cinta tanah air. Bagus sekali, tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih, Mbak. Nah, lanjut saja ya kita ke materi. Silakan kita simak baik-baik ke PPT yang kelihatan semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Indikator pencapaiannya apa? 1. Siswa atau kalian mampu menentukan pola penyajian cerita ulang. Yang kedua, mampu menentukan kelebihan atau keunggulan dari pribadi tokoh dalam teks biografi. Seperti tadi yang telah dilakukan oleh Mbak Siti, seperti itu. Ke materi tadi, karena yang pertama sudah dijelaskan oleh Mas Ainur mengenai pengertian teks biografi. Pengertian teks biografi itu apa sih? Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, pengalaman, karir, semua hal dalam hidupnya yang dijelaskan oleh orang lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri dan struktur teks. Bisa dilihat ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, cerita tentang perjalanan tokoh hidup. Jadi isinya biografi apa? Cerita tentang perjalanan tokoh. Yang kedua, biografi berisi tentang informasi aktual, jadi fakta, dan disajikan dalam bentuk narasi atau dalam bentuk cerita.
Yang ketiga, berisi tentang informasi, fakta yang berupa pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam teks tokoh biografi, tentang tokoh Hatta seperti tadi atau tokoh-tokoh pahlawan lainnya. Yang keempat adalah hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang judul. Yang kedua harus ada motivasi. Kenapa? Karena kan dalam teks biografi itu nanti akan dicontoh dan diteladani. Yang ketiga harus menarik. Ini ada contoh tokoh biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa atau masalahnya. Yang ketiga adalah reorientasi atau penutup. Jadi di sini 3 ini orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi itu apa? Itu awalan. Jadi isinya ada identitas. Seperti tadi pertama di video dijelaskan identitas Muhammad Hatta itu siapa. Terus namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, tempatnya di mana, seperti itu. Selanjutnya itu peristiwa masalah, sama yang seperti di video tadi yang disimak, dijelaskan dari kecilnya tuh Muhammad Hatta itu siapa, terus bagaimana kesehariannya, bagaimana karirnya, terus bagaimana akhir hidupnya. Dan yang terakhir adalah reorientasi atau penutup. Nah, reorientasi itu berisi tentang pandangan pengarang yang bercerita tentang tokoh tersebut. Nah, di bagian reorientasi ini biasanya opsional. Boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, tidak ada. Nah, selanjutnya ke slide-nya ya. Nah, ke pola penyajian teks biografi. Pola penyajian. Setiap teks itu punya pola tersendiri. Jadi salah satunya juga teks biografi itu punya sendiri. Makanya di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih pola penyajiannya. Yang pertama, alur cerita. Yang kedua, sudut pandang. Karena di sini kan dijelaskan bentuk teks biografi itu berupa narasi cerita, berarti harus ada sudut pandang. Yang ketiga, gaya penulisan. Bentuk tulisannya itu seperti apa sih? Teks biografi itu harus ada gaya penulisannya. Dan yang terakhir, fokus penceritaan. Nah, ayo kita bahas satu-satu ya, mulai dari alur, sudut pandang, gaya, dan fokus penceritaan. Mulai dari Mbak Siti, pengertian alur cerita, mohon dibuka KTD-nya. Alur berjalan maju atau dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Lagi ya kesini, kan tadi sudah dijelaskan oleh kalian sendiri. Alur cerita, pertama, alur cerita teks biografi itu apa? Jalan cerita. Alur itu jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur cerita di teks biografi itu alur maju. Nah, kenapa alur maju? Karena teks biografi itu menceritakan dari masa lalu sampai masa sekarang. Contoh tadi, Muhammad, dari beliau kecil sampai beliau mencapai puncak karir, seperti itu.
dari tadi juga disimak kan, itu bercerita, deskriptif, menggambarkan dengan detail. Dan yang terakhir itu adalah fokus penceritaan. Fokus penceritaan itu seperti bisa disederhanakan adalah titik di mana teks itu harus diceritakan. Bisa dilihat dari tadi kita kan menyimak video tentang Muhammad Hatta. Itu fokus penceritaannya adalah perjuangan beliau dari nol sampai mencapai puncak usahanya itu seperti apa. Dari dia belajar, dari dia mengeluarkan karya-karyanya seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada. Tidak ada? Enggak ada. Nah, untuk selanjutnya di halaman paling belakang, nah yaitu ada satu contoh tentang, buka dulu contoh teksnya. Nah iya, itu contoh teks Tan Malaka. Silakan dibaca terlebih dahulu, lalu setelah itu di bagian akhir akan ada pertanyaan harus kalian jawab, dan silakan ditulis di buku tugas kalian. Setelah itu ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya. Mengerti? Ngerti. Gimana, ada yang tidak paham? Yang lebih mau menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat kamu tiru dari tokoh dalam teks biografi tersebut. Oh, contoh ya, Tan Malaka itu orangnya gigi sekali gitu. Terus kamu cara menirunya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Paham? Nah, waktunya sudah habis. Silakan kalau kelas bantu saya untuk mengambil hasil kerja teman-temannya. Karena sudah menyelesaikan hasil kerjanya, mari kita harus mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Monggo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran teks biografi? Saya dulu. Silahkan. Tes biografi, tes yang menceritakan tentang riwayat hidup orang yang menceritakan masa lalu ke masa depan. Tepuk tangan